Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Anggira Putri, mahasiswi jurusan Magister Manajemen Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas konsep kolaborasi heksahelik pada industri hijau, khususnya pada sektor manufaktur. Seperti yang kita ketahui, berkembangnya beragam industri di Indonesia selama ini, selain memberi dampak positif juga memberi dampak negatif bagi bangsa dan negara. Perekonomian meningkat beriringan dengan permasalahan lingkungan. Lahan hutan yang semakin berkurang, limbah industri yang mengotori lingkungan, lalu pencemaran udara yang memicu perubahan iklim. Pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat pada akhirnya justru menjadi perusak sistem penunjang kehidupan yang dalam hal ini adalah lingkungan hidup. Namun, pembangunan harus tetap berjalan, tentu saja dengan tidak melupakan pengelolaan lingkungan hidup. Green industry atau industri hijau adalah konsep membangun industri dan mampu menjaga kelestarian lingkungan yang mampu memberikan manfaat bagi lingkungan seperti keseimbangan ekosistem atau tatanan dalam air, tanah dan udara agar tidak terkena polusi atau pencemaran, manfaat bagi masyarakat seperti kesehatan dan manfaat bagi industri yang mampu menerapkan pembangunan keberlanjutan untuk mengurangi pemanfaatan sumber daya alam berlebihan sehingga bisa mengakibatkan sumber daya alam cepat habis serta kerusakan lingkungan hidup. Industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sejalan dengan program Making Indonesia 4.0. Prinsip ini mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Penerapan konsep industri hijau diyakini menjadi solusi jitu untuk memangkas emisi karbon dari sektor manufaktur. Selain itu, industri hijau dapat mengangkat daya saing sektor manufaktur nasional di kancah global. Pengembangan industri hijau menjadi ikon yang selaras dengan keinginan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Sebab, ekonomi hijau akan mengarahkan ekonomi Indonesia menjadi lebih efisien dalam penggunaan sumber daya alam yang terbatas dan berupaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang sudah rusak akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Saat ini telah berkembang konsep kolaborasi hexahelix yang merupakan bentuk pengembangan dari konsep quadruple helix, quintuple helix, dan pentahelix. Hexahelix menambahkan satu aktor yang memiliki peran vital dan terdampak atau berdampak langsung pada proses pengembangan. Konsep hexahelix dapat memaksimalkan peran ganda yang diemban oleh para aktor guna mencapai tujuan bersama. Kunci utama kesuksesan model ini adalah adanya sinergitas dan komitmen yang kuat antar pemangku kepentingan. Adapun 6 komponen yang terlibat dalam pengembangan program industri hijau adalah akademisi, bisnis, komunitas atau masyarakat, pemerintah, hukum dan regulasi, serta media. Selanjutnya, akan dijelaskan satu demi satu komponen yang terlibat dalam pengembangan program industri hijau. Komponen yang pertama adalah akademisi. Berdasarkan Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian, tugas Pusat Industri Hijau adalah untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaturan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang industri hijau. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pertumbuhan industri dan peningkatan kontribusi industri terhadap PDB, maka ditetapkan tujuan 10 pusat industri hijau adalah untuk meningkatkan peran industri hijau dalam rangka mendukung pertumbuhan industri pengelolaan yang berkelanjutan. Indikator tujuan pusat industri hijau adalah peningkatan industri yang menerapkan 4R, yakni reduce, reuse, recycle, dan recovery. Komponen yang berikutnya adalah komponen bisnis. Upaya penerapan industri hijau mencatat telah menghemat energi sebesar 3,2 triliun rupiah dan penghematan air sebesar 169 miliar rupiah. Pencapaian ini memperkuat komitmen industri untuk memastikan keberlanjutan bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Kementerian Perindustrian telah mensertifikasi sebanyak 37 perusahaan sebagai industri hijau. Seluruh perusahaan tersebut tidak ada yang mendapatkan proper merah atau hitam.
Sehingga ke depan sangat wajar jika perusahaan yang tersertifikat industri hijau otomatis minimal mendapat proper biru. Selain itu, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan program penghargaan industri hijau sejak tahun 2010 dan memberikan penghargaan tersebut kepada 895 perusahaan industri dari sektor industri semen, kimia, kelapa sawit, gula, petrokimia, pupuk, kertas, tekstil, besi dan baja, keramik, makanan dan minuman, jamu, dan farmasi, serta lain-lain. Komponen yang selanjutnya adalah komunitas atau masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian dijelaskan bahwa industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, komponen pemerintah. Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus mendorong seluruh sektor manufaktur di Indonesia dalam penerapan prinsip industri hijau. Langkah strategis ini akan mendukung penciptaan industri yang ramah lingkungan dan berdaya saing di kancah global. Komponen yang kelima adalah hukum dan regulasi. Pengembangan industri hijau telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian pengembangan industri hijau juga menjadi tumpuan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB. Komponen yang keenam adalah media. Melalui penghargaan industri hijau, diharapkan mampu mendorong industri nasional untuk terus kompetitif dan meningkatkan kontribusinya terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional. Kegiatan penghargaan industri hijau tersebut dapat dijadikan media dalam memperkenalkan kebijakan industri hijau kepada pelaku industri. Selain itu, diharapkan perusahaan industri dapat mulai melakukan sinkronisasi kebijakan perusahaan dengan prinsip industri hijau sebagai tahapan awal menuju penerapan standar industri hijau melalui skema sertifikasi industri hijau. Jadi kesimpulannya adalah industri hijau di Indonesia merupakan sektor ekonomi yang sedang berkembang pesat dan bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan ke dalam berbagai aspek produksi dan operasi industri. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri hijau, karena sumber daya alamnya yang melimpah, kebutuhan akan keberlanjutan ekonomi, dan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah lingkungan. Dengan keterlibatan 6 komponen dari konsep kolaborasi Hexahelix pada pengembangan program industri hijau ini, Indonesia berharap untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sambil melindungi lingkungan alaminya. Sekian penjelasan terkait konsep kolaborasi Hexahelix pada industri hijau, khususnya pada sektor manufaktur. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.